Perkenalkan, nama saya Naibin, peserta PKDP UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2024. Pada kesempatan kali ini akan praktek mengajar. Untuk lebih lanjutnya, yuk lihat keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian semuanya? Oke, untuk siang hari ini saya absensi dulu. Yang pertama Muhammad Balya. Yang kedua Muhammad Isa. Selanjutnya Nika Dwi, Nuri Rati. Yang terakhir Sela Okta Lailia. Oke, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas terkait dengan tema filsafat Islam, yang mana fokus pada kuliah kita itu adalah mengetahui perkembangan filsafat, alur periode penerjemahan dan periode sintesis ataupun pengintegrasian antara filsafat dan agama. Oke, sebelum masuk ke materi, saya harap teman-teman masih ingat bahwa pada minggu kemarin kita sudah membahas filsafat dari Yunani kuno sampai filsafat skolastik, yang mana fokus filsafat setiap periodenya itu sangat beragam fokus kajiannya. Kalau kalian masih ingat bahwasanya filsafat Yunani kuno itu fokus kajiannya pada apa? Filsafat alam. Kalau filsafat Helenistik itu fokus kajiannya pada praksisnya filsafat, ya kan, bagaimana cara hidup manusia mencapai kebahagiaan. Sedangkan ketika filsafat berjumpa dengan agama, yaitu fokus filsafat itu adalah sebagai penjelas doktrin agama Islam. Nah, pada siang hari ini, karena tema kita itu juga tema filsafat Islam, yang mana seharusnya bisa kita renungkan dan bisa kita jadikan motivasi untuk mengetahui bagaimana sih kemasan Islam itu dicapai. Kalau tidak lewat yang sudah dicontohkan dalam sejarah, bahwasanya filsafat Islam berkembang itu bagian dari tanda kemasan peradaban Arab Islam itu sendiri. Oke ya, kita mengulas lagi bahwasanya filsafat itu memiliki fokusnya masing-masing ya. Ketika filsafat itu berkembang di Yunani, fokusnya itu adalah tentang alam semesta. Semesta atau dikenal dengan filsafat filsafat apa? Kosmologi, ya kan. Ketika berkembang pada Yunani klasik, bahwa corak pemikiran filsafat fokus kajiannya itu tidak lagi alam semesta, tetapi manusia itu sendiri. Maka filsafat pada periode ini itu dikenal dengan antroposentris, ya kan, karena fokusnya adalah manusia. Antroposentris. Sedangkan filsafat pada masa Helenistik, maka fokus filsafat itu lebih spesifik dari bagian kehidupan manusia itu sendiri. Jadi lebih ke tujuan kegunaan filsafat. Kegunaan filsafat, yang mana filsafat itu difungsikan untuk memberikan alat, sebagai alat manusia untuk mencapai kebahagiaan. Nah, pada pembahasan kali ini, karena fokus kita itu pada filsafat Islam, filsafat Islam, yang mana pada periode ini ataupun dikenal filsafat Islam itu berjumpa dengan yang namanya agama. Untuk mengawali diskusi kita, sebagai pengantar saya akan tampilkan fokus dari diskusi kita pada siang hari ini, yang nantinya
sebagai bahan diskusi kelompok, dan nanti akan setelah diskusi kelompok saya akan tunjuk salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan apa yang kalian dapat dari menyimak video yang sudah saya buat. Bisa disimak. Sistematis di mana para penerjemah sering bekerja dengan tim, melibatkan ahli. Oke ya, sudah menyimak semuanya. Saya kira itu materi yang saya buat sudah jelas terkait dengan ada kaitannya dengan pertemuan kita, dan saya harap setelah ini kita bagi kelompok sebagaimana yang sudah kita tentukan di awal perkuliahan. Silakan bagi kelompok mendiskusikan kurang lebih 10 menit. Nanti saya akan tunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan, dan kelompok lainnya saya harap menanggapi, interview terkait atau menanyakan dari apa yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian. Ayo. Baik, kelompok ini saya kira sudah dapat. Nanti mewakili untuk maju ke depan. Silakan Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya menyimak ya, yang lainnya menyimak. Dari apa yang saya dapat dari materi yang di YouTube tadi adalah pemikiran filsafat pada periode sintetis, yaitu yang pertama Al-Farabi. Al-Farabi menyusun konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau kota utama, di mana masyarakat ideal dipimpin oleh seorang filsuf yang arif dan bijaksana, menjelaskan hierarki alam semesta dan bagaimana setiap makhluk memiliki tempat serta tujuan dalam struktur kosmos yang sempurna. Ia memadukan ajaran Aristoteles dan Plato dan menjadi salah satu pionir dalam menjelaskan hubungan antara akal dan wahyu. Tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Rifki terkait dengan apa sih poin-poin penting dalam pembahasan kita pada siang hari ini. Saya kira kalau ada yang ingin kita diskusikan, maka silakan angkat tangan. Ya, Mas Sabil, berdiri Mas, biar kelihatan dari depan. Oke, saya akan bertanya mengenai Al-Farabi. Mengenai Al-Farabi, itu cara pandang atau pemikirannya itu gimana, Mas? Coba dijelaskan secara detail. Terima kasih. Oke, saya akan merespon pertanyaan dari Mas Abil. Sudah jelas Mas Sabil apa yang disampaikan Mas Rifki jawabannya? Sudah, Pak. Terima kasih, sudah jelas. Oke, tadi itu adalah materi yang kita bahas pada siang hari ini. Diskusinya sangat menarik, banyak respon dari Mas Sabil dan Mas Rifki. Apa sih yang kita dapat dari materi kita kali ini? Bahwasanya perkembangan kemasan Islam itu berkembang ataupun bisa disebut sebagai peradaban yang maju itu ketika Islam berjumpa dengan peradaban lain, tetapi Arab Islam itu tidak menghancurkan. Bagaimanapun apa yang dilakukan oleh para intelektual Muslim pada waktu itu, oleh para tentara Muslim, itu adalah tidak menghancurkan peradaban yang sudah ada. Kalau kita refleksikan lebih dalam, itu adalah bagaimana penghayatan kita terhadap budaya yang sudah ada. Itu tidak secara langsung, itu juga akan mencerminkan sikap keberagamaan kita, yaitu namanya moderasi beragama. Dan itu sudah dicontohkan dalam sejarah perkembangan peradaban Islam. Maka kita sebagai bangsa majemuk, ya mau tidak mau mencontoh apa yang sudah pernah dipraktekkan oleh para pendahulu kita, terutama para pejuang Islam, intelektual Muslim, filosof Muslim, dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang dapat kita diskusikan pada siang hari ini. Semoga membawa kemanfaatan untuk kita semua. Mari kita baca hamdalah. Baik, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, kita baca doa. Berdoa kita mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk minggu depan jangan lupa kelompok selanjutnya mempersiapkan lagi kajiannya lebih dalam, memperbaiki apa yang sudah dipraktekkan oleh kelompok sebelum-sebelumnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.